Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat di slide ya. Itu nama saya ya. Ibu Marsiti Laili Kodaria. Kemudian tempat tinggal saya di Sedaromo Kidul, RT 1 RW 9 Kartosuro Sukarjo. Kemudian untuk nomor WA, nanti misalnya kalian ingin bertanya atau ingin sesuatu ya, bisa menghubungi nomor WA saya itu di 081 329 238 894. Saya di sini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 IPA 2, kemudian 11 IPA 3, kemudian 11 IPS 1 sampai kelas 11 IPS 4. Kemudian untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia itu KKM-nya 75 ya. Jadi saya harapkan kalian bisa belajar sungguh-sungguh agar bisa mencapai nilai yang baik. Kemudian saya harapkan juga kalian menyediakan 2 buku tulis ya. 1 nanti untuk catatan. Jadi setiap saya menyampaikan materi, silakan kalian catat dengan rapi dan tertib. Kemudian 1 lagi untuk buku tugas. Nanti setelah selesai saya menyampaikan materi, saya akan memberikan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan tepat waktu ya. Gitu. Kemudian itu tadi sekilas mengenai perkenalan ya. Nanti di semester 1 ini kita akan mempelajari 4 bab ya. Untuk bab pertama itu mengenai teks prosedur. Kemudian yang kedua itu teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga itu ceramah, dan yang keempat itu cerpen. Kita masuk ke materi pertama kita, yakni materi teks prosedur. Teks prosedur ini terdapat pada KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 itu mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian KD 4.1 itu merancang pernyataan umum dan tahapan teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Kita masuk ke materi bab 1, yakni materi teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Di sini pengertian teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar berjalan dengan lancar. Sebenarnya setiap hari kita secara tidak langsung sering ya melakukan kegiatan prosedur ini. Contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan teks prosedur misalnya mengoperasikan laptop atau komputer, menyalakan mesin cuci, menggunakan rice cooker, kemudian memasak roti, menanak nasi, membuat jus buah, membuat layang-layang, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut memerlukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan
yang benar agar tujuannya berhasil dengan baik. Teks prosedur di sini, ini ada beberapa istilah, ya, ada beberapa istilah. Istilah tersebut misalnya kiat, kemudian tips, resep, dan cara jitu. Semua itu mengacu pada pengertian yang sama, yakni teks prosedur. Nah, ini ya contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan teks prosedur. Tadi sudah saya sampaikan ya, misalnya mengoperasikan laptop, menyalakan mesin cuci, menggunakan rice cooker, menanak nasi, membuat roti, membuat layang-layang, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nanti kalian bisa menyebutkan ya contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur teks prosedur. Setiap teks itu pasti memiliki struktur yang membangun teks tersebut. Demikian pula dengan teks prosedur. Struktur teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagian tujuan. Kemudian yang kedua bagian langkah-langkah. Kemudian yang ketiga itu bagian penegasan ulang. Yang pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan itu berisi pengantar maupun tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai jika melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua itu bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini nanti berisi cara-cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini harus urut susunannya. Jika langkah-langkahnya tidak urut, maka tujuan tidak akan tercapai secara maksimal. Ya, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Di bagian ketiga ini berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk dijalankan dengan baik. Nah, itu tadi struktur dari teks prosedur. Sekarang akan saya berikan satu contoh teks prosedur ya. Di sini contoh teks prosedur cara membuat barang. Cara membuat barang. Nah, ini saya berikan satu contoh teks prosedur cara membuat masker kain. Ini sudah saya bagi-bagi sesuai strukturnya ya. Untuk bagian pertama tadi bagian tujuan, ini isinya ketika pandemi virus corona COVID-19 melanda seperti sekarang ini, kebutuhan akan masker jadi semakin meningkat. Masalahnya, meningkatnya kebutuhan ini ternyata tidak sebanding dengan jumlah masker yang tersedia. Berikut cara membuat masker sederhana dan mudah. Nah, ini bagian yang kedua berisi tentang langkah-langkah ya tadi. Nah, di bagian langkah-langkah ini nanti perlu juga dicantumkan alat dan bahan untuk membuat barang tersebut. Di sini alatnya adalah satu kain katun, kemudian dua masker medis untuk contoh membuat pola, kemudian yang ketiga gunting, dan yang keempat benang dan jarum jahit. Kemudian bagian yang terakhir, ini cara membuat dulu ya, langkah-langkah cara membuat masker kain. Yang pertama, gunakan kain katun dari baju yang sudah tak terpakai. Kemudian yang kedua, gunakan pola dari masker medis yang kamu miliki. Kemudian yang ketiga, gambar pola pada kain. Kemudian langkah berikutnya, gunting sesuai pola. Kemudian langkah yang kelima, jahit sisinya agar lebih rapi. Dan langkah yang terakhir,
jangan lupa sematkan kain atau tali untuk disangkutkan pada telinga. Itu tadi langkah-langkahnya ya. Kemudian yang terakhir masuk ke bagian penegasan ulang. Nah, di sini bunyinya, jangan lupa untuk selalu mencuci setelah kamu menggunakannya agar kebersihannya senantiasa terjaga. Nah, itu tadi contoh teks prosedur mengenai cara membuat masker dari kain. Nah, itu tadi materi mengenai bab teks prosedur. Nanti misalkan kalian ada kesulitan atau mungkin kurang jelas, kalian bisa membuka Google Classroom. Nah, itu kodenya sudah saya tuliskan di slide. Ya, cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.